Di Al-Quran itu ada 3 pintu rizki. Pintu pertama itu disebut dengan pintu Ataina. Pintu kedua di Al-Quran itu rizki, uang, jabatan itu diberikan oleh Allah lewat pintu namanya pintu Hablana. Sedangkan yang ketiga, pintu yang diberikan oleh Allah untuk memberikan rizki itu diberi oleh Allah lewat pintu namanya pintu A'taina. Apa pintu Ataina? Ataina itu jalur umum, rizki yang diberikan oleh Allah tanpa syarat, tidak ada hubungan dengan kesolehan, tidak peduli apakah dia ahli taat beribadah apa ahli maksiat, tidak ada hubungan. Diberikan oleh Allah kepada siapa saja, mau jujur mau bohong diberi oleh Allah. Ini namanya rizki Ataina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yawma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita untuk bisa bersama-sama hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan solat Isya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan solat tarawih. Mudah-mudahan semua ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa tugas utama dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah kepada kita di Al-Quran surat ke-62, surat Jum'ah, ayatnya ayat yang kedua. Di ayat ini Allah sampaikan, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi di antara 2 poin penting yang diingatkan Allah, tugas mulia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa yuzakkihim, mempurifikasi. Apa mempurifikasi? Mentazkiyatun nafas, membersihkan jiwa-jiwa dari umatnya dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, yaitu petunjuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Dan Allah sampaikan, para jamaah sekalian,
Di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105, 106, 107, 108 sampai ayat terakhir dari surat Al-Isra. Karena Al-Isra itu ada 111 ayat. Nah, coba kalau kita renungkan ayat 105, itu Allah menyatakan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Jadi diturunkannya Al-Quran itu dengan benar, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Jadi saya ulang, pertama proses turunnya Al-Quran itu benar. Jadi tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang sejelas Al-Quran. Kapan ayat ini turun, mengapa ayat ini diturunkan, jelas. Sekedar contoh, karena singkatnya waktu, tahun kedua Hijriah, tanggalnya tanggal 10, bulannya bulan Sya'ban. Jadi tahun kedua Hijriah, tanggal 10 Sya'ban, itu diturunkan Al-Quran. Surat keberapa? Surat kedua. Surat Al-Baqarah, ayatnya ayat berapa? Ayat 183. Yang kita semua paham, ini adalah syariat Allah tentang perintah Syiyamur Ramadan. Jadi kalau kita bertanya kapan perintah Syiyamur Ramadan, jelas tahun kedua Hijriah dengan turunnya surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Jadi ditunjukkan oleh Allah, satu bulan sebelum Ramadan, tanggal 10 Sya'ban, turunlah surat yang mensyariatkan tentang Syiyamur Ramadan. Yang di situ Allah menaruh harapan besar supaya kita ini menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kesuksesan besar dalam hidup ini ditunjukkan oleh Allah, yaitu ketika kita meraih derajat kemuliaan. Sehingga kita pernah mendengar hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai derajat kemuliaan kita itu dari fisik kita, dari jasad kita. Apakah kita kulit hitam, apa kulit putih, tidak. Apakah kita orang Asia, apa Eropa, apa Afrika, tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Yang kedua apa? Wala ila suwarikum. Allah juga tidak pernah melihat kepada pangkat-pangkat kita. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak pernah melihat kepada harta-harta kita. Lantas apa yang dihitung oleh Allah? Lantas apa yang mengantarkan derajat kemuliaan di sisi Allah? Dijelaskan di hadis itu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dihitung oleh Allah adalah qulubikum, hati kita yang yakin kepada Allah, hati kita yang bertauhid kepada Allah, hati kita yang beriman kepada Allah, wa a'malikum, dan hidup dengan amal soleh. Apa yang dia yakini itu kemudian diwujudkan dalam kehidupan dalam bentuk amal soleh. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah, sehingga derajat kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, para jamaah sekalian, Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu mudah-mudahan umur kita barokah. Kehadiran Ramadan ini betul-betul meningkatkan, mengembalikan
proses penciptaan kita yang diciptakan sebaik-baik penciptaan menuju derajat kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Karena coba kalau kita renungkan, jelas di Al-Quran itu kapan turunnya, mengapa turun, jelas. Sekedar contoh, masih di tahun kedua Hijriah, tanggal 15 Rajab, tahunnya tahun kedua Hijriah, itu turun Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya 144. Apa isinya? Isinya adalah penetapan kiblat solat. Dulu kita solat berkiblat ke Ka'bah, kemudian dipindah oleh Allah berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Nah, sejak ini kemudian Rasul berharap, sering menengadah ke langit, tanpa meminta pun, bahasa verbal itu langsung dijawab oleh Allah. Kapan ya Allah engkau kembalikan kiblat ini ke Ka'bah? Maka turunlah surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa khaisuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh saya sering melihat engkau menengadah ke langit, seolah-olah meminta, kapan ya Allah ayat ini engkau turunkan untuk mengembalikan kiblat kami dalam rukuk dan sujud kembali ke Ka'bah. Maka dijawab oleh Allah dengan ayat ini. Para jamaah sekalian, itu sekedar contoh. Jadi Quran itu benar, proses turunnya benar, diturunkannya Al-Quran itu membawa kebenaran. Dan inilah yang sesungguhnya mengantarkan kita menuju derajat kemuliaan. Saya ingin sampaikan, kalau panjenengan renungkan, di Al-Quran itu kaya miskin itu bukan ukuran keberhasilan. Bukan berarti orang yang kaya itu tidak penting, ya, bukan berarti hidup itu dengan kemiskinan. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal penting. Di Al-Quran itu ada 3 pintu rezeki. Pintu pertama itu disebut dengan pintu Ataina. Pintu kedua di Al-Quran itu rezeki, uang, jabatan itu diberikan oleh Allah lewat pintu namanya pintu Hablana. Sedangkan yang ketiga, pintu yang diberikan oleh Allah untuk memberikan rezeki itu diberi oleh Allah lewat pintu namanya pintu A'taina. Apa pintu Ataina? Ataina itu jalur umum, rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa syarat, tidak ada hubungan dengan kesolehan, tidak peduli apakah dia ahli taat beribadah, apa ahli maksiat, tidak ada hubungan. Diberikan oleh Allah kepada siapa saja, mau jujur mau bohong, diberi oleh Allah. Ini namanya rizki Ataina. Karena itu jangan heran para jamaah sekalian, ada orang ahli dosa, ahli maksiat tapi uangnya banyak. Ada orang suka menipu, suka berbohong tapi punya jabatan tinggi. Kenapa? Sebab dia raih, dia dapatkan semua itu lewat pintu yang disediakan oleh Allah. Apa nama pintunya? Pintu Ataina. Ada pintu yang kedua. Apa pintu yang kedua? Pintu yang kedua disebut di Al-Quran itu dengan pintu Hablana. Apa pintu rizki Hablana? Yaitu rizki yang disediakan oleh Allah jalur khusus. Tidak setiap orang. Ini khusus diberikan bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan keyakinan itu menjawab hidupnya. Allah yang turun tangan, Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Mana buktinya? Panjenengan bisa buka Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Nah, Allah jawab, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah, summastaqamu,
kemudian dia istiqomah, memegang teguh dari apa yang dia yakini, apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, aku hadirkan kepadanya malaikat, aku turunkan kepadanya malaikat untuk memberikan dorongan, motivasi, inspirasi, meneguhkan keyakinan. Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga alladzi kuntum tu'adun, yang telah aku janjikan kepada kalian. Ini adalah rizki, namanya rizki hablana. Makanya doa yang kita diajarkan di Al-Quran, Rabbana hablana, yakin kita kepada Allah dan kemudian minta kepada Allah, dan kemudian Allah yang pilihkan rizki yang terbaik. Itu namanya pintu rizki hablana. Nah, para jamaah sekalian, yang terpenting pada malam ini saya ingin menekankan tentang pintu rizki yang ketiga. Apa pintu rizki yang ketiga tadi? Pintu rizki a'toina, yaitu rizki yang disediakan oleh Allah, jalur istimewa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Siapa orang yang diistimewakan oleh Allah? A'ta, takwa, ketaatan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, inilah Allah pilihkan rizki lewat pintu jalur istimewa, namanya rizki a'toina. Yang pasti rizki ini membahagiakan, tidak hanya di dunia, tapi di dunia sampai akhirat. Apa bentuk rizki a'toina ini? Panjenengan bisa buka Al-Quran, ya, suratnya, surat ke-65. Surat ke-65 itu surat At-Talaq. Ayatnya ayat yang kedua. Allah tunjukkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Yaj'al lahu makhraja, aku akan selesaikan dari setiap persoalan hidup dan kehidupan. Ketakwaan menjawab hidupnya. Hidupnya betul-betul dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Dijamin oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan selesainya persoalan yang paling rumit itu adalah persoalan di akhirat. Kalau di dunia ini persoalan, memang dunia ini ujian, tapi pertanggungjawaban ketika di akhirat itu persoalan yang sangat sulit, dan itu selesai bagi siapa? Orang yang hidupnya bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki. Bagaimana bentuk rizkinya? Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maaf para jamaah, seringkali kita bicara rezeki yang tidak disangka-sangka itu kemudian di dunia. Padahal kalau kita sholat duha terus doa, kenapa? Doa sholat duha itu diberi kelancaran rezeki, diberi kemudahan rezeki. Yang diminta itu belum datang, maka sholat duha kita itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga dibanding sebongkah permata yang harganya miliaran. Jangankan permata yang harganya miliaran, dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan sholat duha yang kita lakukan. Rukuk dan sujud kita ketika sholat duha itu kekayaan yang tidak terkira. Itu investasi kebahagiaan kita ketika kita kembali kepada Allah. Itu adalah kekayaan di akhirat. Berapa nilai harganya rukuk dan sujud kita ketika sholat subuh? Sholat subuh yang kita lakukan itu tidak sebanding kalau hanya dengan disejajarkan kekayaan dua dunia sekalipun. Tidak akan mampu disejajarkan sholat isya kita, sholat asyar kita dibanding dengan kekayaan dua dunia. Dan itu adalah investasi kebahagiaan, itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka yang disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka para jamaah, nanti cek di Al-Quran surat ke-13. Masa saya sampai sebegitu rupa? Betul Pak, Quran surat ke-13 surat Ar-Ra'd
Ayatnya ayat 18. Maka di situ Allah tunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah itu nilainya tidak bisa hanya dibandingkan dua dunia. Orang yang hidupnya tidak taat kepada Allah meskipun punya segalanya, maka segala yang dia miliki itu tidak akan mampu menebus dirinya ketika dia kembali kepada Allah. Dan yang paling parah, jika kekayaan itu kita dapatkan dengan melanggar hukum-hukum Allah, maka naudzubillah, itu hakikatnya kita hanya sedang mengumpulkan harta untuk membakar diri kita di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau panjenengan kaya, punya segalanya, dan panjenengan taat kepada Allah, yakin dan percaya panjenengan sedang dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, tidak hanya di dunia tapi dunia sampai akhirat. Sebaliknya, berapapun kekayaan kita, ketika kita tidak taat kepada Allah, maka itu tidak ada artinya. Ketika kita kembali kepada Allah, kita dimasukkan orang-orang yang rugi. Saya ulang, Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18. Mari kita renungkan ketika Allah ingatkan kepada kita, lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Adapun orang yang taat kepada Allah, itu yang husnah, itu yang baik. Sedangkan orang yang tidak taat kepada Allah, Allah jelaskan, walladzina lam yastajibu lahu, orang yang tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia kekayaan memiliki satu dunia, wa mislahu ma'ahu, aku tambah lagi dengan jumlah yang sama, itu tidak akan mampu menebus dirinya. Dia bukan orang yang bahagia, dia bukan orang yang sukses. Tapi di ayat ini Allah tunjukkan dia orang yang gagal, dia orang yang menderita. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Semoga umur kita ini barokah. Ramadan ini membawa keberkahan untuk hidup kita, meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini, kita lebih taat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Penting harta di dunia, tapi untuk apa harta kalau hanya sekedar menjadi catatan di dunia? Para jamaah kita sedang berlomba. Lomba apa? Duluan mana? Wakaf kita apa wafat kita? Saya ulang, wakaf kita apa wafat kita? Masjid ini menunggu uluran tangan kita. Ketika kita mengulurkan tangan infak dan sedekah, maka apa? Hakikatnya kita sedang membangun istana di akhirat. Sebaliknya, uang yang kita kumpulkan, yang kita persiapkan untuk anak cucu, untuk kita wariskan, belum tentu anak cucu ingat kita untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita dituntun menjadi hamba yang taat kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah, dan yang ingat kepada Allah. Sebab disitulah derajat kemuliaan yang disediakan oleh Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah, singkatnya waktu, mari kita akhiri apa yang saya sampaikan ini dengan berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah untuk diberikan kemudahan senantiasa hidup dengan penuh kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits.
aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.